sekarang kita lihat tentang aplikasi limit fungsi trigonometri. Ini langsung saja dalam contoh soal. Yang pertama, perpindahan sebuah partikel pada saat T detik diberikan oleh persamaan S sama dengan 10 kali sinus 2T, dengan S itu adalah jarak yang dinyatakan dalam meter. Pertanyaannya, tentukan kecepatan partikel pada saat T sama dengan Pi per 6 detik. Nah, jadi untuk bisa menjawab berapa kecepatan partikel pada saat T sama dengan Pi per 6 detik, ini merupakan suatu aplikasi dari limit fungsi trigonometri ya. Jadi kita lihat dulu, ini mungkin ada kaitannya dengan belajar fisika ya, dimana kecepatan pada saat T dapat dinyatakan dengan VT itu sama dengan, ini menggunakan limit dari delta S per delta T untuk delta T mendekati 0. Nah, ini sama nilainya juga dengan limit delta S-nya itu kita ubah menjadi ST tambah delta T kurang ST per delta T untuk delta T mendekati 0. Jadi kalau kita kaitkan dengan limit fungsi aljabar waktu kita belajar di kelas 11, ini sama dengan yang turun pertama kemarin, bahwa f aksen X itu sama dengan limit dari fx ditambah h dikurang fx per h kemarin ya, untuk h mendekati 0. Jadi itu hampir sama dengan yang ini. Sekarang kita selesaikan dulu untuk contoh soal kita yang pertama. Jadi dari sini tadi kan yang kita ketahui itu bahwa S-nya itu sama dengan 10 sinus 2T ya. Jadi kita buat S sama dengan 10 kali sinus 2T. Nah, ini S-nya. Sekarang kita mau mencari, atau ini boleh dikatakan S dinyatakan dalam T lah ya, ST. Nah, sekarang kita perlukan ST tambah delta T. Jadi ST ditambah delta T, ini artinya setiap harga T yang ada di ST ini kita ubah menjadi T ditambah delta T. Berarti diperoleh 10 dikali sinus 2 kali T-nya kita ubah T ditambah delta T, atau ini sama nilainya dengan 10 kali sinus, kita kalikan 2T ditambah 2 kali delta T. Inilah nanti nilai dari ST tambah delta T. Kemudian kita mau menentukan nilai kecepatannya tadi ya, kecepatan partikel pada saat T detik. Jadi kita masuk ke kecepatannya, dimana tadi rumusnya VT. VT itu adalah yang ini rumusnya tadi ya, limit dari S T tambah delta T kemudian dikurangi dengan ST dibagi dengan delta T untuk delta T mendekati 0. Sekarang kita teruskan, berarti ini limit dari ST tambah delta T kita tadi yang ini. Ini berarti 10 dikali sinus 2T ditambah 2 delta T. Kemudian ini dikurangkan dengan ST. ST kita ini 10 dikali sinus 2T. Kemudian ini dibagi dengan delta T, di mana delta T-nya itu mendekati 0 ya. Nah, kemudian kita faktorkan. Ini kan ada 10 ya. 10-nya bisa kita faktorkan, lalu kita buat seperti ini. 10 kali limit dari sinus 2T tambah 2 delta T dikurang sinus 2T dibagi lagi dengan delta T untuk delta T mendekati 0. Sekarang kita lihat bentuknya, sekarang sinus A kurang sinus B. Nah, seperti yang kemarin kita jabarkan lagi rumus sin A kurang sin B. Berarti ini limit dari sin A itu berarti hasilnya adalah 2 kali, ingat rumus sin A kurang sin B. Berarti 2 kali sinus setengah A tambah B, berarti 2T tambah 2 delta T ditambah lagi dengan 2T kali cos setengah A kurang B, berarti atau langsung 2T ditambah 2 delta T dikurang 2T, berarti ini 2T nya jadi 0 ya. Langsung saja 2 kali delta T dibagi dengan delta T.
Untuk delta T-nya tadi mendekati 0. Berarti ini sama nilainya dengan 10 kali. 10 kali limit delta 10 kali limit ini tadi kita sederhanakan 2T tambah 2T, 4T. 4T tambah 2 delta T ya. Berarti 2 kali sin setengah. Ini tadi 4T ditambah 2 kali delta T dikali kosinus setengah kali 2 delta T. Berarti tinggal delta T saja dibagi lagi dengan delta T. Untuk delta T kita mendekati 0. Berarti hasil kita ini nanti 10 dikali. Ini berarti 4T bisa dibagi dengan 2 ya. Ini limit dari 2 kali sinus. Ini tadi menjadi 2T ditambah delta T dikali lagi dengan kosinus delta T per delta T. Untuk delta T kita mendekati 0. Sekarang kita sederhanakan. Ini bisa sudah kita kalikan kemarin ya. Berarti diperoleh 20 kali limit. Ini tadi sinus 2T tambah delta T. Baru kita buat kemarin ya. Ini berarti limit dari sinus 2T ditambah delta T. Ini kemudian dikali lagi dengan kosinus delta T dibagi dengan delta T. Untuk delta T kita mendekati 0. Untuk delta T kita mendekati 0 ya. Berarti sekarang ini kita sederhanakan. Nah, coba kita perhatikan kembali. Tadi terakhir kita dapat 20 kali limit sinus 2T tambah delta T kali cos delta T per delta T. Untuk delta T mendekati 0. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan tidak bisa kita sederhanakan untuk menggunakan teorema limit ya. Coba kita cek kembali ke atas. Tadi di sini limit dari 10 sinus 2T tambah 2 delta T kurang 10 kali sin 2T per delta T untuk delta T mendekati 0. Jadi tadi sifatnya pertama kita faktorkan, ini dia ya. Kemudian dikali limit, ini yang tinggal sinus 2T tambah 2 delta T kurang sinus 2T per delta T. Ini sifatnya tadi sinus A dikurang sinus B ya. Nah, di sini 10 kali limit 2 sin setengah. Oh, di sini kita silapnya. Seharusnya untuk sinus A kurang sinus B itu seharusnya 2 kali cos setengah ya. Berarti di sini terbalik ya, sorry. Berarti 2 kali cos setengah. 2 kali cos setengah A tambah B ya di sini. 2 kali cos setengah A tambah B kali sin setengah ya. Oh, ini di sini sinusnya. Kali sinus setengah A kurang B. Tadi A kurang B kita langsung kurangkan 2T tambah 2 delta T dikurang 2T itu kan menjadi 2 delta T ya. Kemudian dibagi dengan delta T. Kemudian hasilnya tadi 10 kali limit 2 kali di sini tadi ya yang kita perlu perbaiki. 2 kali kosinus setengah kali 2T tambah 2T tadi 4T tambah 2 delta T dikali ini tadi sinusnya ya. Kali sinus delta T per delta T untuk delta T mendekati 0. Berarti 10 kali limit 2 kali. Di sini tadi ya yang salah tadi 2 kali kosinus. Ini tadi setengah dikali 4T 2T setengah kali 2 delta T baru dikali sinus delta T. Ini ya. Dikali dengan sinus delta T dibagi lagi dengan delta T untuk delta T mendekati 0. Lalu tadi kita kalikan 10 kali 2 ini jadi 20 ya. Konstantannya 20 kali limit. Nah, ini di sini berarti tinggal kosinus seharusnya. Kosinus 2T tambah delta T dikali sinus delta T. Iya, di sini nanti baru sudah bisa kita gunakan teorema limit kita. Tadi untuk delta T mendekati 0. Ya. Nah, kita lanjutkan kemari. Tadi terakhir di situ 20. Ini lanjutannya ya. 20 kali limit dari cos 2T kosinus 2T ditambah delta T ini tadi ya kali
ini untuk delta T mendekati 0 kali, kita limitkan lagi, limit sinus delta T per delta T untuk delta T mendekati 0. Sekarang ini sudah kita gunakan teorema limit yang sudah kita pelajari. Hasilnya kita dapatkan 20 kali. Ini kita substitusi delta T-nya mendekati 0 kemari. Berarti kosinus 2T tambah 0, delta T-nya ya 0, kali. Ingat, limit dari sin delta T per delta T untuk delta T mendekati 0 itu sama dengan limit sin X per X untuk X mendekati 0. Berarti hasilnya adalah 1 ya, dikali 1. Sehingga hasilnya kita peroleh 20 kali kosinus 2T. Inilah rumus VT kita tadi, kecepatan yang dinyatakan dalam T. Sekarang yang jadi pertanyaannya tadi, berapakah kecepatan partikel pada saat T-nya pi per 6 detik. Jadi untuk T pi per 6 detik kita peroleh nanti P pi per 6 itu sama dengan, kita substitusi nilai T kita ke VT kita itu dengan pi per 6. Berarti 20 dikali kosinus 2 kali pi per 6. Berarti sama dengan 20 kali kosinus. Ini kita sederhanakan, kita peroleh jadinya pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 180 dibagi 3, 60 ya. Kosinus 60 derajat. Kosinus 60 itu sama dengan setengah. Berarti 20 dikali setengah, ini sama dengan 10 meter per detik. Jadi kecepatan partikel pada saat pi per 6 detik itu adalah 10 meter per detik.